kami dengan tangan terbuka dan dengan lapang hati menerima kedatangan Bapak Dr. Lori Gadijou bersama tim dalam rangka pendaftaran sebagai bakal calon Bupati ND periode 2024-2029. Formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ND periode 2024-2029 dari Bapak Lori Gadijou, dan akan kami proses selanjutnya untuk dilakukan verifikasi dan dinaikkan ke DPD dan DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Itu adalah tahapan yang akan dilalui oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten ND dalam menjaring bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 Kabupaten ND. Saya hormati, kita lanjut pada pembacaan dan penyerahan berita acara pendaftaran kepada Bapak Bupati. Baik, Bapak Dr. Lori Gadijou yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu, tim dan keluarga yang juga kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik yang hadir dalam dan meliputi jalannya proses pendaftaran ini yang juga kami hormati. Izinkanlah saya untuk menyapa kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya juga mengajak kita semua karena ini berada di rumah perjuangan. Kita memekikkan salam perjuangan kita, merdeka. Merdeka. Izinkanlah saya untuk membacakan berita acara pendaftaran bakal calon Bupati ND periode 2024-2029, yakni Bapak Dr. Laurentius D. Gadijou AKT, yang berkas pendaftaran telah diserahkan ke DPC PD Perjuangan Kabupaten ND beberapa waktu yang lalu. Saya bacakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten ND. Berita acara pendaftaran bakal calon Bupati Kabupaten ND periode 2024-2029. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan April tahun 2024, pukul 10 hingga pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, bertempat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND di Jalan Eltari nomor 12 ND, telah melakukan pendaftaran dan serah terima berkas pendaftaran bakal calon Bupati ND sebagai berikut. Nama lengkap Dr. Laurentius D. Gadijou AKT, bakal calon Bupati ND. Tempat garing tanggal lahir Kupang 22 Januari 1967. Jabatan Ketua Yayasan Universitas Flores ND. Alamat Jalan Nangka ND. Formulir pendaftaran bakal calon Bupati ND yang namanya tersebut di atas dinyatakan diterima dan selanjutnya akan diproses serta diusulkan ke DPP PDI Perjuangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND, Wakil Ketua DPC garing Ketua Badan Pemenangan Pemilu
tertanda Heribertus Gani, Sarjana Pendidikan. Sekretaris DPC, tertanda Agustinus Ndopo. Mengetahui Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende, cap tertanda Franciscus Taso, Sarjana Sosial. Saya langsung menyerahkan kepada Bapak bakal calon Bupati atas nama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende. Saya menyerahkan berita acara pendaftaran bakal calon Bupati Ende periode 2024-2029 atas nama Bapak Dr. Laurentius D. Gadijo AKT. Dengan ini saya serah. Terima kasih DPC Perjuangan yang sudah menerima memproses saya untuk hari ini, dan saya berharap ini bukan yang terakhir kalinya saya di sini. Terima kasih. Merdeka. Baik teman-teman wartawan bisa mengambil gambar. Kita langsung pada acara yang ke-7, konferensi pers. Mungkin teman-teman wartawan ada yang mau bertanya, saya persilakan sebutkan dari asal media sehingga mungkin kita bisa cari. Saya persilakan. Saya Pius untuk Dirgani. Saya bahwa sampai dengan lori hari ini berarti sudah berapa orang yang mendaftar ke PDIP. Terus selanjutnya setelah proses pendaftaran ini terus Baik. langsung Ya. alur sekalian. Sekalian untuk alur juga kira apa yang mendasari aluri mendaftar ke PDIP dan apa harapan selanjutnya terhadap PDIP. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pius. Sebelum saya merespon pertanyaan tadi, perlu juga kami menyampaikan bahwa keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Dr. Lori Gadijo bersama seluruh rombongan, tim maupun keluarga yang telah mempercayakan partai ini dan menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah bersama, rumah untuk kita tapaki bersama, melangkah dan berjuang bersama, dan tentu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Ende. Kehadiran Bapak Dr. Lori Gadijo bersama tim merupakan sebuah penghargaan yang begitu besar buat partai ini, karena terkandung makna kepercayaan yang mau diberikan kepada partai ini untuk diperjuangkan. Kami perlu sampaikan bahwa mekanisme proses yang menjadi domain kewenangan DPC tentu akan kami jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan porsi kewenangan yang kami miliki. Siapapun kader terbaik daerah ini yang telah mempercayakan rumah perjuangan ini menjadi rumah bersama sebagai jalan untuk menggapai harapan dan cita-cita memimpin daerah ini, kami tentu memfasilitasi sebaik-baiknya. Harapan kami, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di dalam, bahwa mekanisme selanjutnya yang diambil oleh DPC PDI Perjuangan sebagai pihak yang diberi mandat oleh DPP melakukan penjaringan, yaitu melakukan pemetaan secara demografis, sosial maupun politis. Di sana kita akan menyajikan data-data konkret yang berkaitan dengan potensi keunggulan dari masing-masing bakal calon. Dan selanjutnya kami juga perlu informasikan PDI Perjuangan sebagaimana yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, sebelum membuat keputusan berupa rekomendasi, akan ada survei yang dilakukan oleh DPP, dan kemudian ada tahapan fit and proper test, dan tentu para bakal calon ini akan diundang ke Jakarta mengikuti agenda kegiatan tersebut.
Sehingga kami menyarankan proses komunikasi, koordinasi secara berjenjang maupun dengan DPC terus dilakukan secara baik agar tahapan proses yang hari ini kita sudah mulai dan selanjutnya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang berikut menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Pius. Sampai dengan hari ini kami juga perlu sampaikan ada 9 bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah mengambil formulir dan sebagian lainnya juga sudah mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Kami akan terus memberi ruang bagi Bapak Ibu bakal calon yang telah mengambil formulir namun belum mengantar formulir tersebut sebagai wujud pendaftaran. Kami akan buka sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh DPK. Baik, kita lanjutkan ke Baik, terima kasih ya. Tadi di dalam saya sudah jelaskan bahwa pagi tadi itu saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya, bertanya bagaimana kalau datang ke PDIP. Saya menganalogikan istri saya itu seperti Pak Ketua DPR, DPC PD Kabupaten ND. Dia harus memilih antara rumah Onekore atau rumah Kilimus. Saya sekarang ini dan saya berharap dari dulu sebenarnya saya sudah punya 2 rumah, yaitu Golkar yang berwarna kuning, dan saya berharap bahwa rumah satu yang lain adalah yang berwarna merah. Karena isi di dalam kedua rumah itu saya sangat kenal baik, mulai dari pemiliknya, mulai dari sekretarisnya, mulai dari sampai dengan cleaning service saya tahu semua. Sehingga kalau saya bisa membawa 2 warna itu, maka alangkah bahagia saya. Jadi itu. Dan saya datang di sini, tentu saya sangat tahu dan sangat paham bahwa pendaftaran di partai-partai itu adalah awal dari saya berkomunikasi dengan struktur partai yang ada. Jadi itu, Pak Pius. Yang kedua, apakah dari partai jadi Perjuangan ada menyiapkan kader dari partai untuk dicalonkan menjadi wakil calon bupati di Senin? Baik, terima kasih. Mungkin tidak semua sudah membaca informasi melalui media kader-kader internal partai yang telah diputuskan untuk berproses dalam proses penjaringan ini. Bulan kemarin DPC PD Perjuangan telah memutuskan kurang lebih 4 kader internal partai diharapkan untuk turut bertarung dalam kontestasi pilkada baik sebagai bupati maupun wakil bupati. Yang 4 nama itu yaitu Bapak Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad MM. Yang kedua Bapak Justinus Sani Sarjana Ekonomi. Yang ketiga Hedi Gani, saya sendiri. Dan yang keempat Saudara Herman Reo SE MSI. Dan keempat kader internal partai ini didorong untuk berproses. Ya. Kemudian pasti dalam benak Bapak Ibu sekalian bertanya bahwa partai ini akan memprioritaskan kadernya sebagai orang dalam. Dalam banyak kesempatan di sejumlah media kami sudah sampaikan bahwa kesadaran politik kami sebagai kader, sebagai pengurus, atau yang oleh banyak orang menyebutnya sebagai orang dalam, kami sadar benar bahwa partai ini lahir, tumbuh, dan besar bukan karya tangan para kader struktural pengurus PDI Perjuangan saja.
Partai ini lahir tumbuh besar karena peran serta rakyat, peran serta wong cilik, peran serta kader-kader di luar partai, termasuk hari ini Bapak Dr. Lori Gadijo yang telah berkenan baik datang ke sini. Kami menyadari sungguh itu, sehingga kami akan memposisikan kader partai yang adalah struktural maupun dari kader eksternal, kita akan berikan ruang dan proses secara fair. Karena mekanisme dalam tahapan proses ini kita sampaikan secara terbuka, dan yang penting adalah keputusan akhir dari proses yang kita bangun dalam beberapa waktu terakhir ini domainnya Dewan Pimpinan Pusat. Tidak ada kewenangan DPC untuk membuat keputusan atau memilih, menetapkan dari sekian bakal calon yang telah mendaftar. Kami hanya jembatan, mudah-mudahan ini menjadi jembatan yang baik untuk menyalurkan setiap kader-kader terbaik ini sampai ke DPP untuk diproses lebih lanjut sebagaimana mesti.